Hai semua, kembali lagi di Podak Podcast Dadakan. Bersama dengan saya Rahma Aulia dan saya Farida. Nah, jadi kita mau ngapain nih bro di podcast kali ini? Mau ngapain ya? Bahas mantan kali ya? Bahas mantan? Enggak dong, kita di sini mau bahas tentang etika dan persahabatan. Kalian pasti penasaran kan, kenapa sih kami mengusung tema etika dan persahabatan? Nah, menarik nih, kita bahas etika dulu kali ya. Apa sih yang kamu ketahui tentang etika itu? Karena biasanya kan kalau orang-orang mendengar kata etika, itu kan merujuk ke nilai-nilai, norma, dan perilaku yang baik dan buruk nggak sih? Etika juga bisa membantu kita loh, tentang memahami apa yang benar dan salah, dan juga gimana sih seharusnya kita bertindak terhadap orang lain dan lingkungan kita. Nah, sekarang aku mau tanya nih, apa sih arti etika versi kamu? Oke. Kalau etika menurut versi aku ya, etika itu lebih fokus pada aturan atau tata cara yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Kalau itu versi aku ya. Tapi kan etika itu kan masih ada banyak versinya kan. Nah, mari kita lanjut lebih dalam. Nah, di sini aku mau membahas etika menurut Socrates. Nah, menurut Socrates sendiri, etika yaitu pengetahuan dan kebijakan memiliki hubungan yang sangat khas. Socrates mengatakan bahwa pengetahuan dan kebijakan adalah hal yang satu. Artinya, orang yang bijak akan tahu mana yang benar dan melakukan hal benar tersebut. Nah, oke. Apa sih prinsip-prinsip etika yang dianut oleh Socrates dan bagaimana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, prinsip-prinsip etika yang dianut oleh Socrates adalah salah satunya yaitu kesadaran diri. Socrates percaya bahwa manusia harus mengenal diri mereka sendiri dengan baik, termasuk juga kelemahan mereka, serta memahami dampak tindakan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Kesadaran diri membantu individu untuk membantu keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu pencarian kebenaran. Baginya, Socrates, kebenaran adalah tujuan utama kehidupan dan pencarian kebenaran harus menjadi fokus utama individu. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip pencari kebenaran mendorong seseorang untuk terus belajar dan berkembang yang ada di sekitarnya. Nah, oke, untuk pembahasan etika cukup kali ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang persahabatan. Nah, menarik nih. Apa sih persahabatan itu? Oke. Kalau persahabatan sendiri menurutku itu kayak hubungan dekat antara dua orang atau lebih yang saling percaya, peduli, dan selalu ada buat satu sama lain. Sahabat itu juga bisa diajak curhat, ketawa bareng, dan berbagai cerita tanpa takut dihakimi. Dalam persahabatan biasanya ada dukungan dan kebersamaan yang bikin hidup kita lebih seru dan bermakna. Nah, itu kalau menurut pendapatku. Kalau menurut pendapatmu sendiri apa sih tentang persahabatan itu? Nah, pengertiannya nggak jauh beda dari apa yang kamu jelaskan tadi. Menurutku, persahabatan itu adalah hubungan di mana kamu bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Lalu, teman sejati ada di sampingmu dalam keadaan senang maupun susah, mendukung kamu tanpa pamrih dan saling tumbuh bersama. Dan untuk persahabatan sendiri, bukan cuma soal seberapa sering ketemu atau ngobrol, tapi lebih ke kualitas hubungan dan saling memahami. Bahkan di saat kata-kata nggak perlu diucapkan. Ada rasa nyaman dan kepercayaan yang bikin kamu tahu bahwa temanmu selalu ada kapanpun kamu butuh. Nah, barusan kan kita membahas menurut kita masing-masing nih. Nah, sekarang kita lanjut yang versi menurut Aristoteles nih. Nah, menurut Aristoteles sendiri nih, persahabatan itu kayak hubungan yang gak cuma soal seneng-seneng, tetapi lebih dari itu. Aristoteles bilang ada 3 tipe persahabatan. Yang pertama,
cuma karena manfaatkan, kayak temenan karena saling butuh. Yang kedua, persahabatan karena kesenangan. Misalnya karena seru atau asik bareng. Nah, yang ketiga, dan yang paling menurut Aristoteles, persahabatan yang dasarnya kebaikan, ini kayak temenan karena saling menghargai siapa diri mereka sebenarnya. Jadi nggak cuma soal memanfaatkan atau seru-seruan aja. Oh iya, aku juga mau menambahkan nih. Tadi kan kita sempat membahas etika dan persahabatan. Nah, bahwasanya etika dan persahabatan itu beda loh. Nah, jadi etika persahabatan merujuk pada prinsip-prinsip moral atau norma-norma etis yang mengatur hubungan persahabatan. Contoh etika persahabatan, teman yang baik harus selalu mendukung dan tidak mengkhianati satu sama lain. Nah, sedangkan etika dan persahabatan, frasa ini menyiratkan bahwa etika dan persahabatan adalah dua hal yang berbeda tetapi bisa terkait. Nah, bisa berarti juga membahas etika secara umum dan persahabatan secara terpisah, tanpa ada keterkaitan langsung di antara keduanya. Nah, untuk contohnya, etika dan persahabatan itu penting, dua-duanya harus dijaga. Jadi, kesimpulan etika persahabatan berfokus pada prinsip-prinsip etika dalam konteks persahabatan. Sedangkan etika dan persahabatan lebih bersifat informal dan mungkin merujuk pada dua konsep yang berdiri sendiri. Nah, oke. Mungkin cukup sampai di sini aja ya pembicaraan kita pada kali ini mengenai etika dan juga persahabatan. Dan semoga ilmu yang kami sampaikan ini cukup bermanfaat bagi kalian yang sudah mendengarkan podcast kami. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bye guys, Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Hai semua, kembali. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum. Aku enggak ya, aku enggak. Iya. Saya. Rak lu. Hai semua. Itu jadi, oh kamu nanti di itu. Ci, ayo Ci.